Shalom. Oke, baik, kita akan memulai ibadah kita di hari Minggu pagi ini. Kita mau membawa syukur kita kepada Tuhan. Dan saya menghimbau untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk kita boleh men-silent HP kita sehingga tidak mengganggu peribadatan kita dan tidak mengganggu fokus kita untuk boleh meninggikan dan memuliakan Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau nyembah Dia, kita mau angkat segala puji syukur kita mau meninggikan namanya dan memuliakan. Kita angkat pujian, kunaikan syukurmu. Padamu Yesus.
kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Kita tetap dalam hadirat Tuhan, kita tetap mau menyembah Tuhan. Kita mau menyerahkan kepada Tuhan segala yang kita punya, hati sebagai hamba yang selalu taat dan setia kepada-Mu. Dan saya menggunakan ayat surat kalian untuk bangkit berdiri. kasih Tuhan berikan bagi kami. Kami mempersiapkan diri kami, hidup kami Tuhan Yesus, untuk menghormati akan kehadiran-Mu melalui Roh Kudus pada hari ini. Kiranya peribadatan kami, sepanjang peribadatan kami hari ini, kiranya Tuhan menolong pelayan-pelayan-Mu, petugas-petugas yang telah
mengemban tanggung jawab dalam melayani Tuhan hari ini, baik yang bermain musik, worship leader, juga operator infocus kamera, dan juga para pendoa, bahkan nanti hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya sinkronisasi dari lagu dan bahkan firman Tuhan itu akan semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh rangkaian peribadatan kami pada hari ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Kita tetap berdiri, kita mau memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Baik, kita mau angkat pujian. Hanya Kau Tuhan. Saya lupa. Di minggu ini ada apa ya? Kesaksian. Ada yang ulang tahun. Oh, ada yang ulang tahun. Minggu ini. Bentar, maaf. Saya agak lupa soalnya. Jadi baik, oh ya, ada testimoni dan sharing live. Yang apa aku ya? Saya lupa. Baik, yang ingin memberikan kesaksiannya, saya persilahkan, waktu dan tempat dipersilahkan. Ada?
Buka ini dulu kali ya, buka acara dulu sayanya. Baik, saya dulu yang untuk testimoni. Kebetulan tanggal 8 kemarin, hari Senin, 8 Juni saya tepat berusia 48 tahun. 2 tahun lagi menyusul Bapak mau 50. Dan saya merasa bahwa Tuhan sudah begitu baik memelihara hidup saya dalam perjalanan. Saya merasa perjalanan waktu saya, Tuhan sungguh baik pemeliharaannya dalam kehidupan saya, sehingga dalam kondisi di 48 tahun saya tetap selalu sehat. Ya puji Tuhan, sehat, jarang sakit, karena saya juga takut sakit. Walaupun saya dokter, saya juga takut sakit. Tapi Tuhan pelihara sakit apapun ya masih bisa saya tanggung, dan masih kondisinya baik-baik saja. Saya minta dukungan doa untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya saya tetap bisa mendukung Bapak Gembala tempat ini, baik mendukung pelayanan, pekerjaannya, dan support juga untuk anak-anak. Ya, kita percaya bahwa saya di tempat ini bukan, saya tidak mau jadi beban, tetapi saya percaya bahwa saya boleh jadi penopang bagi keluarga saya, bagi suami dan anak-anak saya. Itu saja dari saya. Terima kasih buat dukungan juga buat jemaat tempat ini, bahwa adanya gereja di tempat ini semuanya tidak lepas dari dukungan dari jemaat sekalian. Tolong selalu disupport, selalu didukung untuk Bapak Gembala, untuk pelayanan tempat ini supaya boleh berkembang, kemahnya mengembang ke kanan ke kiri, ya ke atas mungkin enggak, ya tapi mengembanglah ke kanan dan ke kiri. Gitu aja dari saya. Terima kasih untuk waktunya. Ada lagi yang mau menyaksikan kebaikan Tuhan? Kamu juga ulang tahun kamu. Iya kan juga ulang tahun. Ada lagi? Yang lebih dekat. Kamu teh pemarah kan? Sama Dedi. Ada kita di Bapak Gembala mau maju, silakan. Kirain ada lagi yang mau saksikan. Baik, jika tidak ada lagi yang mau disaksikan, sebentar kita akan doa persembahan, dan nanti dipimpin oleh Ibu Ina Harapan untuk doa persembahan. Kita mau angkat pujian, Kaulah Kuatku. Di depan kita
sudah menyertai kami, tidak pernah Engkau meninggalkan kami Bapa. Engkau sudah memberikan kekuatan bagi kami sampai kami berkumpul di hadapan pada pagi hari ini Bapa. Dan ini kami di hadapan Bapa, kami selalu merindukan hadirat-Mu dalam hidup kami, dan kami percaya hadirat-Mu ada di tempat ini dan kuasa-Mu selalu ada Tuhan. Dan ini kami Bapa, kami serahkan ke dalam tangan ibadah kami, berkati ibadah kami Tuhan, supaya Tuhan menjadi Tuhan berikan Tuhan berkat-Mu di dalam ibadah kami. Begini Tuhan juga persembahan kami berikan kepada-Mu Tuhan. Terimalah persembahan kami Tuhan, biarlah Tuhan menjadi persembahan yang hari di hadapan-Mu, dan berkati kehidupan kami Tuhan selalu. Sebentar lagi Tuhan kami mau mendengarkan firman Bapa, berhati-hati firman-Mu di dalam hidup kami supaya menjadi kekuatan dan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya Bapa. Amin. Amin. Baik, kita akan memberi kepada yang bertugas, dipersilakan. Kita mau ke pujian ajaib, sungguh ajaib. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita, persiapkanlah dengan hati kita supaya firman yang ditaburkan akan bertumbuh dalam hati kita, bertumbuh subur dan berbuah lebat.
Kita mengangkat pujian Engkaulah perisaiku, dan saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Saat
Puji Tuhan. Haleluya. Hari ini hari kesaksian. Kesaksiannya sudah disampaikan oleh Ibu Gembala. Saya pikir Ibu Gembala masih umur 40 tahun ke bawah. Ternyata sudah umur sekian. Tapi memang pada kelihatannya dasarnya Bu Gembala memang masih muda. Saya nggak tahu ini rahasianya apa. Saya pikir karena Pak Gembala juga ini. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari beri tepuk tangan kepada Ibu Gembala. Selamat ulang tahun buat Ibu Gembala. Biarlah Tuhan Yesus memberkati sebagaimana Ibu Gembala menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan terlebih menopang Pak Gembala dan juga pelayanan-pelayanan yang ada. Kita bersyukur memiliki Ibu Gembala yang setia dan taat kepada Tuhan. Memberi hidupnya untuk Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, mari kita juga semua jemaat yang ada di bawah naungan dan di bawah pimpinan Pak Gembala, kita ikutin seperti mereka yang telah memberi teladan bagi kita. Karena itu Bapak Ibu, kita memberi tema kita pada saat ini, menyerahkan diri. Karena Ibu Gembala sudah memulai menyerahkan dirinya dalam pelayanan dan terlebih untuk Tuhan, maka kita semua jemaat memberikan diri, menyerahkan diri kepada Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Sepakat? Amin. Baik. Karena itu kita membuka Alkitab kita. Alkitab kita buka di 1 Korintus pasalnya yang ke-6 dan di ayat yang ke-20. Ini seringkali sudah kita baca dan berkali-kali akan terus diulang. Ini firman Tuhan ini. Dan ini mengingatkan kita kembali bahwa kita harus menyerahkan diri kepada Tuhan. Sudah tertayangkan dan karena sudah ada, mari Bapak Ibu kita bersama-sama membacakan firman Tuhan ini dengan lantang kita katakan dan kita membacanya sebagai doa kita untuk Tuhan. Mari kita membaca dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, ya. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Ini adalah firman Tuhan yang ditulis oleh Paulus pada jemaat yang pertama di Korintus. Dan dia mengingatkan jemaat agar mengerti sekarang ini hidupmu bukan milikmu lagi, tetapi milik daripada Tuhan. Inilah sebenarnya esensi kekristenan kita yang kita percayakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Tidak ada utang. Sudah lunas. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kenapa memuliakan Allah dengan tubuhmu? Karena kita dibayar bukan dengan uang, juga bukan dengan perak dan emas, tapi dibayar dengan harga nyawa, yaitu darah Kristus. Sebagaimana orang yang telah membayar sesuatu hal terhadap sebuah benda, maka ketika sudah dibayar itu menjadi hak milik orang yang membeli dan yang telah membayar. Sama sebagai pertukaran, jual beli, ketika membeli rumah, kalau sudah dibuat perjanjian dan sudah dibayar, maka orang tersebut tidak ada lagi hak pada rumah tersebut, melainkan yang berhak adalah orang yang membeli. Begitu juga hidup kita.
Kita ini bukan lagi siapa-siapa, bukan lagi milik pribadi kita, dan bukan lagi milik dunia ini. Tetapi ada yang berhak dalam hidup kita. Yang berhak itu adalah Yesus Kristus. Jadi, jika hidup kita adalah milik daripada Yesus Kristus, apakah kita sewenang-wenang mempergunakan tubuh, mempergunakan seluruh yang ada dalam hidup kita dengan kepentingan pribadi kita? Yang ada dalam hidup manusia yang sering kali saya mendengar, bahwa ketika mereka disampaikan kebenaran-kebenaran akan firman Tuhan, mereka berdalih mengatakan bahwa kita masih ada dalam dunia. Karena masih ada dalam dunia, maka sangat melekat pada dunia dan tidak bisa terpisah. Sehingga mereka itu adalah menjadi hamba dunia dan bukan menjadi hamba Allah. Mereka memperhambakan diri kepada dunia karena mereka mengatakan, aku masih hidup dalam dunia. Dan melekat diri kepada dunia adalah itu hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Sebab kita harus sadar bahwa hidup kita sudah tidak berhak pada diri kita, melainkan Tuhanlah yang berhak. Jadi jangan sewenang-wenang. Karena tubuh ini adalah bait Allah, kata firman Tuhan. Lalu kita harus bertanya, bagaimana aku bisa menyerahkan hidupku ini untuk kemuliaan Allah dan dengan tubuhku? Sebenarnya dalam Alkitab bahasa Inggrisnya bukan hanya tubuh yang disampaikan, tetapi jiwa. Your body and your spirit. Dia mengatakan bukan hanya tubuh kita, tetapi jiwa kita harus beri. Roh kita harus kita beri kepada Tuhan. Dan seluruh berarti semua kalau sudah menyangkut roh dan jiwa adalah semuanya ikut. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita harus belajar kenapa kita tidak bisa memuliakan Allah dengan tubuh kita, hidup kita. Karena pada dasarnya manusia itu memiliki kehidupan sendiri ketika sedang dikeluarkan dari Taman Eden oleh Tuhan Allah, maka mereka hidup dalam kesendirian mereka. Mereka hidup bertanggung jawab pada diri mereka sendiri karena mereka tidak lagi bisa berhubungan dengan Allah. Nah, dengan itu terbentuklah dalam kehidupan mereka, maka mereka mau berjuang pada diri mereka sendiri dan tidak ada lagi hak orang lain dalam hidup mereka. Mereka berkata, aku berhak pada diriku sendiri dan hidupku adalah hidupku sendiri, milikku sendiri. Apa yang telah melekat dalam kehidupan manusia itu semenjak keluar dari tanah perjanjian itu, atau tanah yang sudah diberikan oleh Tuhan itu kepada kita. Sejak semulalah wajar manusia itu tidak bisa memberi sepenuhnya kepada Tuhan. Kadang-kadang tarik ulur, memberi dan menarik lagi, memberi dan menarik lagi. Sehingga terkadang hidup kita adalah hidup yang berganda. Memberi tidak. Ada dua. Jadi kehidupan ini yang paling parah. Karena tidak bisa terarah satu tujuan. Karena kenapa? Serahi? Tidak. Tidak serahi. Ada dua kita di tengah-tengah. Yang mana yang saya harus ikuti? Apa itu? Yang membuat kita tidak bisa sepenuhnya menyerahkan itu adalah keegoisan manusia. Karena sudah terbuang dan dibentuk
pada mulanya hidup kita. Ego itu adalah bukan pribadi manusia yang seutuhnya, tetapi ego itu ada dalam kepala kita, yang seringkali berkata bahwa aku harus berjuang sendiri, aku harus dihormati, aku harus menjadi pemenang, aku harus menjadi yang terbaik daripada dia. Jadi ini adalah bukan sebenarnya adalah kehidupan manusia yang sebenarnya, tetapi inilah ego yang telah melekat pada diri manusia itu sendiri. Sehingga manusia itu membangun tembok perisai dalam hidupnya sehingga tidak bisa menyerahkan diri kepada Tuhan karena sudah ada dalam benaknya pemikiran-pemikiran seperti ini. Maka melalui keegoisan manusia adalah manusia bisa jatuh dalam dosa. Karena kenapa? Ketika tidak dihormati, nah hidupnya adalah hidup dalam kekecewaan. Lalu dengan kekecewaan itu, dia membangun bagaimana bisa bertahan hidup, berjuang akan hidupnya, supaya dia dihormati dan tidak dikecewakan. Ini yang membuat orang tidak bisa menyerahkan diri sepenuhnya. Karena egonya sudah melekat, dan itulah yang telah menjadi tembok dalam kehidupan yang sesungguhnya, sehingga tidak bisa menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan ego. Dan inilah yang dibangun oleh manusia saat ini. Aku harus, dan aku menjadi yang begini, dan semuanya itu sudah ada. Sehingga manusia itu menjadi cenderung mengejar hal-hal duniawi. Dan akhirnya karena dia mengejar akan duniawi, tidak bisa menyerahkan diri kepada Tuhan. Karena kenapa? Dia menjadi hamba pada keegoisannya sendiri. Enggak bisa apa-apa lagi. Tapi kita tidak mengerti. Dan ini adalah tidak bisa dilepaskan tanpa ada pemikiran yang benar-benar jernih di hadapan Tuhan. Kita adalah sudah ditebus. Jika kita bisa mau sebenarnya menyerahkan diri, harus kita terkikis dan dikikis pelan-pelan keegoisan. Keegoisan ini adalah bisa membunuh. Karena keegoisan ini adalah kita menjadi hamba. Jadi kita harus belajar, Bapak Ibu. Kenapa terkadang kita tidak bisa sepenuhnya memberikan hidup kepada Tuhan? Karena itu salah satu bagiannya adalah ego yang sudah ada semenjak kita terpisah dari Allah itu sendiri. Keluar dari Taman Eden. Dan mulai sejak itulah manusia jatuh dalam dosa. Dan tidak kita boleh salahkan. Karena kenapa? Ketika manusia itu adalah hidup dalam kesendirian, maka dia membutuhkan kekuatan, tembok-tembok hidup, perisai-perisai yang harus menguatkan hidupnya untuk bertahan hidup semasa dia hidup. Susah untuk dilepaskan akan hal ini. Tetapi melalui firman Tuhan hari ini, mengingatkan kita, hei, hidupmu itu bukan milikmu sendiri. Hanya dengan ketiadaan egolah kita boleh berserah kepada Tuhan. Kadang-kadang kalau ego itu sudah naik, maka kalau dia disinggung, contoh tidak dihormati, maka itu parah. Seakan-akan kalau kita seringkali dikecewakan, maka ego itu kita naik. Maka seakan-akan hidup kita itu hancur.
Kok aku sih nggak dianggap? Kok aku sih dicuekin? Kok aku sih nggak dianggap dalam gereja? Seakan-akan hidup itu adalah sudah mulai hancur, terbakar. Padahal itu bukan dirinya yang terbakar. Tetapi sebenarnya itu bagus kalau kita menyadari. Bagus kalau kita disakiti. Dan bagus kalau kita dikecewakan seperti hal itu. Karena itulah, ketika kita menyadari hal itu akan semakin terkikis. Terhapus. Oh iya ya. Saya sadar. Saya dibilangin yang baik. Sadarlah, kalau sakit hati itu karena keinginan kita semata untuk harus dihormati, harus yang terhebat, tetapi ketika dikatakan, oh nggak bisa apa-apa kamu. Kita harus sadar, bukan mau mati sebenarnya, tetapi itu akan dicabut keegoisan itu dan dilepaskan. Ketika itu kita sadar, maka kita hidup dalam kerendahan hati. Oh, hidup saya ini bukan siapa-siapa kok. Bukan milikku, tetapi milik daripada Kristus. Ngapain aku pertahankan? Kenapa harus bisa saya marah, benci kepada orang yang mengatakan itu? Karena hidup saya adalah bukan milikku sendiri, tetapi milik daripada Tuhan. Sehingga kita sadar, keegoisan pelan-pelan terkikis. Dan jiwa kita naik di hadapan Tuhan. Menjadi kemuliaan untuk Tuhan. Dan kita sadarkan, itu adalah kebahagiaan yang tidak ada taranya. Ketika mengatakan, oh iya nggak apa-apa, biarkan saja. Pelan-pelan kalau memang kita disakiti, belajar untuk menghapuskan ego. Pernah nggak ditagih kalau ada utang? Tapi nggak punya uang, memang benar-benar nggak punya uang. Tapi ditagih terus, lalu dikatain. Lalu ada yang timbul dalam hidup kita. Tunggu pembalasan gua. Tunggu kita mainnya. Itu timbul, yang timbul adalah keegoisan. Ego itu naik. Dan akhirnya kita mengatur siasat-siasat, strategi-strategi. Apapun jalannya, aku harus dapatkan dan aku harus menjadi kaya karena saya dipermalukan karena utang saya. Jangan malu karena utangmu harus bayar. Maka di dunia ini kalau ada orang yang ditagih tentang uang karena dia punya utang, maka marah. Lebih galak yang ditagih daripada penagih. Lebih parah yang sudah ditolong daripada yang menolong. Oh kok saya dikata-katain sih? Padahal dia yang nolong gua, dia yang memberi. Tetapi ketika dia teringat akan gitu, lalu dia merasa naiklah keegoisannya. Egonya naik dan akhirnya hidup dalam kekecewaan. Akhirnya apa? Kita tidak menyadari bahwa hidup kita adalah menjadi hamba keegoisan. Lambat laun adalah menjauh daripada Tuhan. Makanya ada nyanyian, mulutku memuji-muji Tuhan, tapi hatiku adalah memikirkan yang menyakiti hatiku, memikirkan orang yang mengecewakanku. Bagaimana aku bisa membalas mereka dengan kejahatan mereka. Orang ada di dalam posisi dalam gereja, tapi yang dipikirkan apa? Takut yang nelpon adalah penagih. Wah, jangan. Sekarang lagi baca firman Tuhan nih tentang hal ini, tapi tiba-tiba berdering walaupun kita udah silent, tapi ada sedikit rasa getar. Karena getaran itu, maka hidup kita juga bergetar. Kenapa? Sadar hidup ini. Hidup dalam keegoisan. Ego kita terlalu tebal. Maka itu tidak bisa menembus kuasa Allah. Dan jiwa kita itu tidak bisa ditembus oleh kebenaran itu. Kalau kita, aku harus
bertanggung jawab akan semua ini. Pelan-pelan ego akan turun. Maka semua orang yang merasakan kesusahan, penderitaan sebenarnya, kalau dia menyadari ada hal itu adalah sepelan-pelan mengikis keangkuhan, mengikis keegoisannya. Dan akhirnya dia menemukan titik kehidupan yang benar, berserah kepada Tuhan. This is my desire to follow you. Itu nyanyian nanti kita di akhirnya. Kedua, manusia dipenuhi dengan nafsu. Jika nafsu itu ada, maka melahirkan ambisi. Dan ambisi melahirkan kejahatan. Nafsu manusia bukan hanya nafsu birahi, tidak. Tetapi manusia ini memiliki nafsu untuk memiliki seluruh dunia ini. Diakibatkan karena kenapa? Kembalinya ke ego, supaya tidak mau direndahkan. Dan akhirnya berambisi. Ambisinya apa? Menjadi penguasa, menjadi pemimpin, supaya tidak ada lagi di bawahnya yang bisa membuat regulasi-regulasi dan dengan semuanya dia. Walaupun regulasi yang sudah ada, dia akan bisa hapus, ganti karena kekuasaan. Maka manusia itu sebenarnya tidak bisa memberikan hidupnya kepada Tuhan karena hidup mereka hidup memperhambakan diri kepada nafsu dunia. Tamak, pengennya semuanya milik dia. Opportunities, sama dengan orang yang seperti penambang emas yang tidak memikirkan sekelilingnya. Dia gali semua, siapapun yang di samping rumah orang digali, terus dia nggak pernah berpikir. Dan begitulah hidup kita. Semakin kita hidup dalam nafsu dan ketamakan itu, pelan-pelan kehidupan ini akan semakin terkikis dan menghancurkan diri kita sendiri. Membangun tembok-tembok kehidupan dengan keangkuhan dan nafsu dunia, dan kehidupan semakin kerdil. Kehidupan bersama Tuhan, kehidupan bersama Yesus, menyerahkan diri kepada Yesus, semakin kerdil, semakin kecil, semakin kecil. Karena yang dibangun adalah dunia, keangkuhan, dan hawa nafsu. Tamak, pengennya semuanya menjadi milik. Inilah yang membuat kita susah untuk menyerahkan diri kepada Tuhan. Karena kita hidup dalam yang dikatakan oleh nafsu dunia. Udah punya lagi, cukup-cukupin aja lah. Mungkin rasa kadang orang hanya, kalau kita orang-orang yang di bawah, ekonomi menengah ke bawah, yang dicari adalah hanya untuk cukup untuk makan sehari. Maka kemarin ada yang ngobrol tentang hal tentang dunia ini. Maka saya bilang, hidup kita ini udah menjadi hamba. Hamba untuk makan saja. Hamba untuk bertahan hidup saja. Apalagi di Jakarta. Kalau listriknya hanya 100.000, tapi kalau nggak punya uang, apa nyala nggak listrik? Tidak. Maka oleh karena itu, untuk berjuang mempertahankan itu menjadi hamba bagi orang lain. Ya, aku mau bekerja lah untuk Anda. Tapi memang itu sudah nyata. Memperhambakan diri akan semuanya ini. Dan yang lebih parahnya itu adalah memperhambakan diri kepada hal-hal duniawi demi mencapai ambisi hidup. Kalau ada ambisi manusia, percaya Bapak Ibu, dia nggak pernah mengerti salah apa, benar itu. Lalu dihajar semua. Karena kenapa? Harus tercapai ambisi.
Mari kita mengurangi supaya kita bisa menyerahkan diri, hidup ini, tubuh ini, dan jiwa ini untuk kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan. Inilah hidup kita. Kita harus menyadari. Karena manusia ini seringkali mengaitkan hidupnya dengan masa-masa lalu. Sama seperti yang saya sampaikan. Keluar dari Taman Eden, maka manusia itu sudah membangun kekuatan dalam pemikirannya, dalam benak. Aku harus begini, aku harus begini. Karena tidak ada lagi yang menolongku. Dan disitulah mulai manusia itu membangun hidupnya. Kita katakan, orang yang hidup pada masa lalu, hidup dengan depresi. Ada Ariel yang menulis itu. Dia mengatakan, orang yang hidup dengan depresi, hidup pada masa lalu. Orang yang hidup dengan kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, hidup pada masa akan datang. Sementara hidupnya hari ini. Dia hidup hari ini. Lalu siapa yang bahagia? Hanya orang yang hidup hari ini. Maka Yesus bilang, cukupkan hari ini apa yang ada. Nggak usah pikir hari esok. Bukan berarti tidak berjuang ya, untuk kita kerja. Tapi rasakan hari ini, nggak usah pikir-pikir hari besok. Oh, nanti gimana ya, anak-anak saya harus sekolah, harus kuliah. Bapak-bapak nggak mikirin itu, saya yang mikir. Sehingga saya itu adalah ketakutan dalam hidup saya. Ada kekhawatiran, ada rasa khawatir, ketakutan akan hari masa depan mereka. Karena kenapa? Saya memakai hidup saya dengan pikirannya sendiri. Saya pikir hidup saya ini adalah milikku. Inilah yang dikatakan, manusia yang tidak bahagia itu adalah karena mereka hidup dalam ambisius, mereka hidup dalam keinginan-keinginan dunia mereka, mencapai ke depan padahal mereka masih belum sampai. Lalu mereka sudah berpikir mengatur semua. Dia tidak tahu yang bisa mengubah hidup itu adalah hanya Tuhan. Kalau dia mengatakan saja, nggak usah berkata aja, saya udah pernah bilang. Nggak usah berkata aja Tuhan kepada manusia itu kalau dijadikan menjadi sukses, menjadi memiliki semua banyak. Dia hanya manggut aja. Manggut aja Tuhan itu. Maka kamu memiliki semua apa yang ada. Tetapi kita merasa bahwa kita adalah hidup. Keakuan kita itu terlalu kuat dalam hidup kita. Sehingga hidup dalam kekhawatiran. Bukan tidak berpikir. Tapi apa yang batas-batas kehidupan yang kamu bisa pikirkan, ya pikirkan. Di luar daripada itu, biarlah Tuhan yang bekerja. Tapi kita berpikir, nggak ada lagi Tuhan. Nggak ada lagi Tuhan. Berjuang mati-matian. Apa yang bisa mengubah? Hanya berkat Tuhan, katanya di Amsal. Nggak ada yang bisa. Hanya berkat Tuhanlah yang bisa mengubah kehidupan manusia. Nggak ada selain itu. Bahkan di saat dia tidur pun, Tuhan akan memberkati orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Nggak usah terlalu ngotot. Gini. Bukan berarti ya jangan kita berjuang. Saya mau kita sih berjuang. Saya pikir semua Pak Gembala menjadi, saya suka yang kemarin menjadi bupati kayak paling enggak. Nanti dia menjadi DPRD lah paling enggak. Ya saya senang. Juga Pak PR saya pikir nanti kalau Pak PR pulang lah. Dalam hati saya ini ya, bukan ini. Kita bercerita tadi, Pak PR nanti pulang. Ayo Pak calonkan jadi DPR aja. Nanti kalau saya di Jakarta, saya pulang-pulang, saya bangga. Woi, bangganya. Ini duniawi, saya pikir. Tapi saya berdoa, biar kita semua bergegas, maju, bermotivasi untuk maju. Tapi pikirkanlah sebatas-batasnya. Kita boleh berpikir, boleh bercita-cita.
Tapi kita harus menyerahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah yang memiliki segala. Hidup kita ini adalah milik daripada Tuhan. Jadi hari ini yang kita pikirkan nggak usah untuk hari-hari besok. Nggak usah pikir dulu. Nikmati hari ini, ucap syukurlah kepada Tuhan. Memang manusia itu seringkali mengartikan masa lalu adalah hari ini adalah sambungan, kontinuitas kehidupan yang masa lalu dan yang akan datang. Padahal katanya berbeda, sangat berbeda. Karena masa lalu itu adalah sudah terputuskan, hari ini adalah harinya sendiri, dan hari depannya itu harinya sendiri. Jangan bilang adalah sudah relevansinya ada semua. Tidak ada perbedaan. Karena itu semuanya keindahan, kedamaian, ketentraman, kebahagiaan, kita mengatakan hidupku adalah milik daripada Tuhan. Puji Tuhan. Tapi kalau bilang milikku bukan milik Tuhan, saya percaya Bapak Ibu pusing 7 keliling. Untuk mencari makan aja susah. Sementara naik semuanya. Pajak semuanya naik. Ini dolar udah ke 18.000. Bagaimana dunia ekonomi? Kita pikirkan tentang hal-hal itu, kita menjadi pusing. Maka supaya tidak pusing, mari menyerahkan diri, kembalikan pada semula kehidupan itu. Tuhan sudah menebus kita. Oleh karena itu, hidup kita adalah milik daripada Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan apa yang ada dalam hidup kita. Puji Tuhan. Itu saja firman Tuhan yang saya sampaikan, Bapak Ibu.